sahabat Katolik. Jumpa lagi bersama saya salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Sebelum kita mulai dengan permenungan pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami anak-anak-Mu hadir di hadapan-Mu, mau mengucap syukur atas segala berkat yang boleh kami terima setiap hari dalam bentuk kesehatan jiwa dan jasmani kami, orang tua, dan mereka yang kami doakan. Pada kesempatan yang berahmat ini, kami datang dalam doa dan memohon berkat terang Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dan membimbing kami dalam mendengarkan dan merenungkan sabda Ilahi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 45. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntut orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang lebih tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak engkau melihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas. Untuk mengeluarkan seluruh itu dari mata saudaramu, tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati orang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, sebab yang mengucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil suci hari ini menegaskan kepada kita bahwa untuk mengenal sikap dan karakter seseorang, kita harus mengajak berbicara itu kepada berikut bacaan pertama. Sebab dari perbicaraannya dan tutur kata yang kita dapat mengetahui karakter dirinya. Sebab apa yang dikeluarkan dari mulutnya menggambarkan hati dan pikiran. Jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara, sebab justru itulah batu ujian manusia. Itu dalam bacaan Yesus melarang keras bagi kita untuk manusia menghakimi sesama kita menurut pemahaman kita soal salah dan benar dari apa yang dilakukan oleh sesama. Yesus menegaskan kepada kita untuk mengoreksi diri sebelumnya. Jangan cepat mengatai orang salah dan jahat, namun dari kesalahan orang atau sesama kita, mesti menjadikan itu sebagai bahan renungan, agar hati dan pikiran kita semakin tegar dalam teguh, dalam menghindari dosa-dosa. Yesus mengatakan bahwa, lihatlah dulu balok di matamu, dan ambillah serta keluarkanlah itu dari dirimu. Barulah engkau melihat, mengeluarkan selumbar dari mata saudara-saudara. Artinya bahwa janganlah kita cepat menghakimi saudara-saudara kita yang berbuat dosa dan mengatainya dengan tidak senonoh, melainkan introspeksi diri. Apakah kita juga benar dan
poin penting yang harus menjadi bahan pendalaman iman kita dari bacaan suci hari ini adalah bahwa sesungguhnya kita jangan menghakimi orang lain dengan pengetahuan dan pengalaman kita soal benar dan salah. Semoga. Amin. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas segala berkat dan karunia Roh Kudus-Mu yang hadir dalam setiap kami anak-Mu, sehingga kami telah mampu mendengar dan merenungkan sabda Ilahi. Semoga apa yang telah kami dengar dan kami renungkan dapat kami artikan dalam dan terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.